Oke, salam para jemaat Tuhan yang terkasih. Nah, hari ini hari yang spesial, acara yang spesial karena hari ini kita mau berkunjung ke rumah gembala kita yang terkasih, Pastor LP Utardi. Oke, acara Rabu yang spesial ini kita mau ke sana. Sepanjang perjalanan nanti kita akan melihat-lihat perjalanan dan kita akan melihat rumah pastor kita dan kita mau tahu pastor kita ini ngapain aja sih di rumah. Nah, yuk kita sama-sama berangkat. Oke, mari kita berangkat. Oke, yuk kita jalan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Nah, kita sudah sampai di rumah gembala. Rumahnya di depan ini, ya. Tuh, oke, yes, sip. Oke, kita akan turun. Kita akan temui Pak Gembala kita. Sedang apakah beliau? Oke, kita akan turun. Kita akan temui gembala kita. Sedang apa dia? Mari kita cek. Oke, yuk. Oke, mari kita turun. Ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Salam Pak. Pak. Nih, tuh ada bel. Kita pencet bel dulu. Ya. Pencet bel dulu. Yes. Salam Pak. Wah, jangan-jangan ada di rumah ini Pak Gembala kita. Kosong lagi rumahnya. Salam Pak. Salam. Terbuka. Kita masuk.
Yuk, kita masuk saja yuk. Ayo kita masuk. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus. Oke, yuk kita ke rumah Pak Elbi. Ya. Salam Pak. Shalom, Pak. Salam Bu. Wah. Salam Bu. Salam Bu. Wah, ini ketemu Ibu Gembala kita. Ya. Luar biasa. Bapak ada Bu? Ada, Pak. Iya. Silakan masuk. Izinnya Bu ya. 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 Silakan duduk dulu ya, Pak. Iya Bu. Panggil Pak Elvi dulu. Siap Bu. Wah, kita lihat dulu rumahnya ya Bu. Wah. Sini. Pak Elbi rupanya hobi juga sama cincin. Wih, coba lihat dulu. Wow, batu-batunya banyak banget. Engkau selamanya, kaulah segalanya. Efeknya keren ya. Wow, kita lihat. Mantap. Mantap, yes. Ini mau survei rumah kita. Yang mau mabok boleh di sini. Yang mau mabok boleh. Wah, di sini juga ada minum-minuman. Wah, ternyata gembala kita juga suka minum. Wah. Hatiku ku mau berkata, Yesus, kaulah segalanya. Datang di rumah saya. Salam ya. Pak. Oke, puji Tuhan, kita sudah ketemu sama Pak Gembala di rumah. Lelah banget nih kelihatannya hari ini, karena kita kunjungannya dadakan dan beliau tidak prepare apa-apa. Nah, hari ini ada yang luar biasa nih dari Pak Gembala ya. Pak, kita mau lihat kemana nih? Boleh kita lihat lewat samping aja Samping ya. apa ya? Yuk kita jalan. Come on guys. Oke. Wah, ada kolam ikan ya. Nanti kita lihat ikannya ya. Segar terus. Mantap. Besar-besar ikannya. Mantap. Wah, ada burung juga. Bali. Suasana Bali. Wah, kerasa kita sedang ada di Bali. Luar biasa. Kaulah segalanya. Wah, ini Bapak hobi merah ikannya Pak ya? Ya. Ya, ikan inilah. Beli yang murah-murah itu ada sebagian dikasih orang. Besar banget ikannya ya Pak. Udah gede. Bisa. Ada hobi burung juga Pak. Burung apa nih Pak? Ada burung lebat. Ada lebat. Wes. Kita lihat yuk burung peliharaan Pak Elbi. Wah. Dapat telur semua. Wah, sudah bertelur ya Pak. Banyak telur semua. Berarti ini sudah anakannya dong Pak? Banyak di dalam. Udah keluar semua. Oh. Senangkan engkau selamanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah. Ke atas. Mantap. Wah, ini ada taman di atas. Wow. Wow, bagus banget. Santai. Juga. Sini udah nggak ada burungnya lagi. Oh, Untuk ini orang. kemarin kandang burung ya, Pak? Ya, kandang burung. Sekarang untuk orang untuk santai. Santai menikmatin suasana alam ya, Pak, di tengah kota. Asik juga sih kita ngobrol di sini. Damai di hatimu, sudahkah
tanam apa pohon yang tinggi Pak supaya yuk santai. Apa ada ininya Pak? Pohon apa gitu? Pohon tanam? Pohon bambu. Dan ini Wow. yang kayak di gedung kita MSC Warum Australia. Kelor, pohon kelor. Wow. Ya, itu. Nah, setelah sini ada satpamnya. Satpamnya nggak gonggong hari ini, baik dia. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Ya, oke. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita sekarang sudah berada di rumah Pastor LB. Ya. Ya, luar biasa. Rumahnya punya konsep taman, rasa nyaman, tenang banget di sini ya. Kayaknya sih pengen tinggal di sini aja nih Pak, nggak usah pulang. Ya, kebetulan tiap hari ada daun-daun yang jatuh. Oh gitu Ya, Pak, sekalian lah. Jadi Bapak butuh tenaga Tinggal untuk bersihkan. kasih spring bed di dalam. Iya. Nah, ini luar biasa. Jadi di tengah-tengah kota Jambi masih ada tempatnya seperti ini walaupun diciptakan. Wah, luar biasa ya. Nah, malam hari ini, ya ini udah malam. Oh, masih siang. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Elbi secara khusus. Sudah lama nih kita nggak ngobrol dengan gembala kita. Walaupun dulu di awal-awal kita sering ngobrol nih. Nah, hari ini puji Tuhan di tengah kesibukan gembala kita ada waktu beliau bisa bersama kita kembali. Sebelumnya doa dulu ya. Bapak doa ya. Oh iya, kita doa dulu ya. Ya kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini kami bisa bersama-sama dengan gembala kami dan kami Amin. bersyukur kalau semua dalam keadaan baik. Kami juga berdoa buat pemirsa semua yang di rumah juga semua dalam keadaan baik-baik saja karena Tuhan yang pelihara Amin. dengan keadaan apapun. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini, kami berdoa Tuhan biar acara ini boleh jadi berkat buat kami, buat jemaat Tuhan, buat semua orang yang menyaksikan acara pada hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke Pak. Nah Pak, Ya. Corona ini kan sampai hari ini masih terus berjalan ya Pak. Kurang lebih sudah dari bulan 2, sekarang udah masuk ke bulan 11. Sebentar lagi bulan 12, berarti sudah mau 10 bulan. Gak terasa. Nah, 10 bulan yang sangat panjang ini dampaknya kan pasti luar biasa sekali nih Pak. Terutama bukan cuma kita nggak usah ngomong jemaat dulu tapi ke Bapak pribadi juga pasti ngalamin dampak yang luar biasa nih Pak. Iya. Nah mungkin Bapak bisa sharing, sempat nggak Bapak merasa putus asa dengan corona ini? Akhirnya ini kenapa nggak berhenti gitu? Iya. Gimana nih Pak? Nah, sangat memberikan dampak dan banyak sekali orang-orang yang menderita, hidupnya semakin berat. Dampak daripada COVID-19 ini karena semua kegiatan berkurang, berhenti, aktivitas banyak yang Iya. macet. ya, Ini yang jadi efeknya sangat tidak baik. Baik dari segi jasmani juga, terlebih rohani juga. ya, Itu banyak kerohanian jemaat juga pada merosot karena kondisi seperti ini. iya. Kita mainkan di online juga kayaknya awal-awal semangat ya Pak ya. Ya, Awal-awal duduk di depan online, di depan handphonenya atau di depan TV-nya rapi banget ya, pakainya rapi, mengikutin semua. Tapi dengan berjalannya waktu, jadi satu hal yang biasa-biasa aja akhirnya ya Pak ya. jadi sebenarnya ibadah online tuh lebih berat loh Pak. Persiapannya mesti lebih siap daripada ibadah yang tidak online. Iya. Nah, kenapa? Karena tantangannya lebih banyak yang di online. Nah, contohnya misalkan
kalau kita mau ibadah online, pertama layar kita kecil. Ya, layar kecil. Kalau sebelum COVID kan layarnya langsung panggung, langsung yang lebar. Ya. Nah, ketika online mau nggak mau pakai handphone, yang ada TV masih mending yang ada channel TV-nya. Nah, itu pun sudah mengurangi kenikmatan untuk kita beribadah. Ya. Ditambah itu ada gangguan iklan lewat nongol, belum lagi kuota kita mesti ada, signal mesti kenceng, belum lagi tukang Grab nelpon, ini pesanan udah datang segala macam. Jadi sangat akibat, belum lagi kalau kita lihat ya, kok nggak bagus, nggak cocok nyanyiannya, kok nggak pas dengan yang saya mau, diganti channel tempat lain. Jadi kita hari Minggu ini bukan ibadah online, nonton ibadah. Itu. Ya. Jadi kita memang mesti hati-hati dengan yang namanya ibadah online dengan nonton ibadah. Ya, jangan sampai kita nonton ibadah. Nah, masalah ibadah nanti kita mau bahas lagi nanti. Tapi kita kembali dulu ke masalah corona nih, Pak. Ya. Nah, jadi melewati corona yang demikian panjang ini, Bapak sempat merasa putus asa nggak, Pak? Ya, secara manusia cukup dibuat kita susah ya. Corona ini membuat kita susah, tapi bagaimana kita nih orang yang beriman, kita punya Tuhan, mau nggak mau ketergantungan kita kepada Tuhan tuh semakin penuh. Jadi sehari masih harus berseru, bertanya, kadang yang berkeluh kesah dengan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, supaya wabah ini cepat berhenti, karena efeknya sangat tidak baik. Apalagi nih Pak ya, apalagi dampak yang paling kerasa tuh dampak ekonomi ya Pak. Ekonomi yang keimbasan, bukan cuma ekonomi secara umum, ekonomi gereja juga. Pendapatan gereja juga berat, sementara gereja juga punya biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan. Ya, minimal ada gaji staf pengerja yang harus tetap dibayarkan, staf full timer ya Pak. Ini banyak pengeluaran tetap harus jalan, tagihan semua nggak bisa ditunda-tunda, mesti jalan ya kembali. Karena kita yakin GBI Abadi itu gerejanya Tuhan. Amin. Tuhanlah yang saya rasakan persis itu, rasakan benar itu Tuhan yang bekerja begitu kuat. Maka pasti dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan, dan sampai detik hari ini semua berjalan dengan baik. Amin. Amin. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Nah, saya lihat walaupun panjang, saya lihat Bapak masih tetap semangat nih melewatin hari demi hari, walaupun sebenarnya di dalamnya Bapak mungkin sedih nih. Ya, saya ada kesedihan, ada teriakan dari hati, karena saya bisa bayangkan pasti banyak jemaat juga yang mengalami dampak ekonomi, hidupnya jadi berat, barangkali untuk makan sehari-hari saja itu begitu berat. Cuma masalahnya kita tidak bisa mendetek mereka, sama jemaat juga mungkin sungkan. Nah, saya rindu, saya udah perintahkan waktu di acara kemarin itu yang hari Minggu, supaya para kuler mulai mengecek pasukannya, anggota-anggota kulnya. Siapa tahu ya ada yang kena imbas gara-gara efek corona, masalah kehidupan sehari-hari. Ini kita mesti bantu, kita mesti tolong apapun. Kalau kita kerjasama, gandengan tangan, di situ jalan dibuka Tuhan. Pasti ada solusi. Dan jemaat mesti harus jangan sungkan ngomong, kami butuh ditopang. Maka kita akan bergerak ya. Cool ya Pak ya. Kita nanti pakai bagaimana caranya ada saja pasti kita. Atau hubungin di live chat ini juga bisa. Waktu acaranya berlangsung kan ada live chat, ada komen, jemaat juga bisa ketik di situ, Pak kami butuh bantuan. Nanti kita coba akan lihat kalau memang Bapak Ibu membutuhkan, nanti kita coba pikirkan gimana caranya ya Pak ya untuk menolongnya ya. Nah, bagaimana dengan pelayanan Bapak sebagai gembala nih Pak? Bapak mengembalakan, kalau dulu kan gembala secara langsung jemaat,
Nah, 10 bulan ini Bapak mengembalakan secara online. Ya, kita jujur kehilangan pertemuan intens dengan jemaat. Kalau pengerja kan kita lewat Zoom, kita seringkali ketemu dengan leader-leader, dengan pengerja. Kemarin kita udah mulai juga doa pengerja online. Minimal ada komunikasi dengan gembala-gembala cabang juga kita ada. Ya, tapi sungguh sangat terbatas. Mengingat kalau kita ada misalkan Zoom itu kan di tempat lain butuhkan kuota juga. Mereka kadang-kadang itu mesti jadi harus pandai-pandai lah menggunakan momen yang ada sehingga minimal jemaat tetap tergembala. Kita kirimkan renungan harian misalkan supaya mereka bisa ngikutin dan tiap hari saya mesti juga doakan mereka. Saya ke kantor mendoakan agar jemaat diprotek lah, dipagari oleh Tuhan di masa COVID ini khususnya. Ya, artinya walaupun tidak berjumpa dengan jemaat secara langsung, gembala kita tetap mendoakan Bapak Ibu saudara semua, mendoakan kita semua nih ya. Luar biasa, lumayan berat nih perjuangan Bapak. Nah Pak, terus kita bicara tentang ibadah online ini. Nah, ibadah online kan kita melihat sekarang udah mulai, maksudnya udah menjadi satu yang tidak tertarikannya tidak seperti dulu lagi ya. Nah, akhirnya beberapa minggu terakhir ini Bapak mengizinkan jemaat untuk boleh datang mengikuti ibadah yang sedang direkam. Jadi kan setiap minggu kita merekam ibadah nih, untuk recording ibadah untuk kita tayangkan hari Minggu depannya. Nah, ini yang mendasari Bapak untuk mengizinkan jemaat untuk datang bersama-sama tim recording ini gimana nih Pak? Yang pertama karena begini, banyak jemaat yang ketika ibadah online mereka tidak siap dengan gangguan-gangguan yang ada di online itu, dan itu berdampak jemaat kehilangan hadirat Tuhan. Ya sekedar nonton ibadah akhirnya nonton. Saya rasa agak mungkin 1-2 orang ya yang sambil dia online sambil dia angkat tangan, dia ambil kursus. Saya rasa 1-2 orang lainnya sambil makan, sambil main game, sambil apa ya, sambil ya ndak fokus lah, dan itu membuat kita nggak ngalami hadirat Tuhan ketika ibadah online. Nah, yang kedua, banyak orang teriak-teriak, Pak, gereja-gereja lain sudah ibadah, kenapa kita belum? Yang lain sudah hanya gereja kita saja. Nah, sementara kan kita tahu Pak Niko memang mengizinkan rayon-rayon untuk mengambil kebijakan. Nah, kalau Pak Niko sendiri buat kebijakan Januari, nanti Bandung dan Jakarta kan dia on kan langsung. Yang rayon-rayon yang penting zona hijau, ikut standar protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kita lihat trennya ya sampai kapan juga tidak tahu, tidak pasti. Sementara kerohanian jemaat makin merosot, mau nggak mau waktu kita recording, apa salahnya ketika jemaat yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, waktu kita recording ibadah online, nah dia datang ikutin waktu kita memuji Tuhan, waktu musik mulai ngangkat pujian, ikutin. Nah, dan itu bagus dan banyak responnya, dan mereka merasa mulai ada penyegaran rohani ketika mereka mulai menyembah dengan kenormalan yang baru, dengan cara yang baru, dengan keterbatasan yang ada. Kita juga pasti pakai jaga jarak dan lain sebagainya. Dan setiap minggu terus bertambah yang datang ya Pak? Iya, puji Tuhan bertambah. Rindu Nanti sekiranya terus meningkat, kita buat 2 kali. Coba 2 kali Pak ya. Berarti ada kemungkinan mungkin nanti kita akan bikin secara ibadah onsite ya Pak? Ke depan kita pasti onsite, tapi tetap pada ikutin standar protokol kesehatan yang ada. Kita kemarin jaraknya 2,5 meter satu kursi. 2,5 meter ya kok jauh banget? Ya jauh-jauh, tapi ya nikmat gitu. Tapi justru kalau jauh itu justru penyembahannya lebih kusuk ya Pak? Ya, karena tidak ada yang ganggu, tidak ada nyenggol-nyenggol. Kalau deket-deket kadang nyenggol-nyenggol kurang ini. Belum lagi ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol. Itu diizinkan Tuhan kok.
Iya, iya. Kamu selama ini minggu ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, udah sekarang dibuat pakai jarak. Iya, ngobrol nggak bisa ngobrol. Jadi penyembahannya, mencari Tuhannya memang lebih kusuk, Iya. karena memang kita duduknya antara temen tuh agak jauh Iya. jaraknya ya Pak ya. Jadi menikmatin suasana ibadahnya memang berapa kali ini saya ikutin juga luar biasa sih. Nah, yang jemaat-jemaat yang sudah rindu untuk beribadah, mari kita sekarang sudah izinkan, Iya. Pak Gembala sudah izinkan untuk bergabung, walaupun bentuknya tapi masih anak-anak tetap recording. tidak datang ya, anak-anak Oh, tidak iya. boleh datang karena itu pemerintah yang itu. Iya, untuk anak-anak kecil ya Pak ya, Iya, usia rentan. 10 tahun ke bawah kali Ya, ya. yang rentan-rentan. Ya, anak-anak kecil dan orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, Ya, ya kita larang. Tapi kalau yang lanjut usia, tapi masih kuat. masih Oh sehat, ya, silakan kita boleh, nggak bisa Pak, ya. larang. Iya. yang lanjut usia tapi masih kuat, masih Ada muda sakit-sakitnya ya nggak usah Nah, datang. yang muda tapi sakit nggak boleh datang, ya. Nah, Pak, Bapak sudah mengadakan ibadah, jemaat sudah pada datang. Sempat ada kekhawatiran nggak nanti terjadi penyebaran virus lagi yang baru atau gimana gitu, Pak? Mungkin selain protokol kesehatan, Bapak ada bikin satu aturan-aturan apa supaya jemaat tahu nih kalau mau datang ke ibadah onsite, aku harus apa nih gitu, Pak? Ya, jadi rupanya ada 3 kelompok orang dalam menyingkapi pandemi COVID-19 ini. Oke, Pak. Kelompok yang pertama, dia kelompok yang cuek, dia nggak percaya virus itu ada. Ya, Maka dia nggak usah pakai masker, ya. dan dia pergi kemana-mana enteng aja, dan Ya. teman sehat-sehat juga, ya kan? Sehat-sehat juga, Ya kan? Ada kelompok seperti ya, kita hargailah, biarin saja. Lalu juga ada kelompok ekstrim yang kedua, ketakutan banget. Jadi sudah sampai di rumah pun pakai masker dirangkap-rangkap, udah di dalam rumah itu. Jadi saking takutnya, jadi Iya, rasa khawatir, rasa ya, Pak. khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu justru tidak baik juga untuk kesehatan. Ya, Yang benar kita normal-normal saja. Sebenarnya anjuran pemerintah itu standar yang digunakan tuh bagus. Itu kan di mana-mana kanan kiri kita kan ada saja kuman. Kuman kan bukan cuma COVID. bukan cuma COVID. Ada benar, kuman Pak. yang namanya yang namanya virus Iya. hepatitis atau apa macam-macam. Kita kan flu. itu tidak kelihatan. Iya. Dan anjuran yang diterapkan oleh pemerintah itu positif banget. Bahkan tuh dipakai pandemi COVID berhenti pun itu akan tetap jalan. Cuci tangan tuh hal yang bagus banget. Pakai masker hal yang sangat positif. Nggak salah. Itu kita ikutin saja. Dan sebenarnya kalau diikuti itu ya, nggak jadi masalah kok. Iya. Gitu loh. Justru buat kita tambah bersih ya, Pak. Iya. Tambah bersih, Iya, jadi tambah aman gitu ya. iya. Jadi yang penting Ngikutin aja nggak jadi beribadah, masalah. Tapi jangan lupa sebelum masuk gedung cuci tangan dulu. Iya, itu. Ya, pakai masker. Terus di dalam tata ibadah kita yang baru, asap tidak salaman ya Pak ya. Iya, kita enggak. tidak menyambut Iya. atau jemaat jangan sampai Pak salam Pak. Ya paling-paling ya kita senang juga lihat wajah-wajah jemaat. Tapi banyak jemaat-jemaat yang baru loh. Iya. Iya, yang kita betul. nggak kenal ya. Iya, ada Nggak tahu orang beberapa yang Dari yang selama dari ini mana kita mereka lihat. datang nggak tahu. Mereka Ya. baru datang juga. Jadi hindarin sentuhan. Asar ada disiapkan, tapi kita tidak sentuhan fisik ya. Jadi silakan masuk, diarahkan duduk, menikmati ibadah. Nah, untuk memberi persembahannya gimana nih Pak? Dengan Ya. gereja sekarang sudah mulai mau menerapkan satu tatanan baru juga nih dalam memberi persembahan. Oh iya, jadi Mungkin kayaknya minggu ini mulai diperlakukan nih Pak. ya jadi gini, kemarin-kemarin tuh ya, Ya, amplop udah mereka ambil sendiri. iya taruh di Ya, meja, lalu ambil sendiri. ambil ini, lalu ada kotak persembahan disiapin di depan, ya kan. Nanti ke depan itu bisa jalan juga, tapi yang selanjutnya Ya. kita pakai ngikuti teknologi yang ya puji Tuhan lah, kita dikasih kemudahan dari pihak perbankan nolong kita. Ya. Nah, dia dikasih QRIS ya Pak ya. Ada barcode scan. ada barcode-nya. Jadi nanti itu bisa ditampilkan di TV nanti pas online, Ya. ya, lalu di layar handphone, bahkan nanti di kursi depan jemaat, Di kursi jemaat kita depan pasangin juga kita ya, Pak, pasang ya. aja itu. Nah itu bisa pakai Dana, pakai apalagi Kovo. Jadi jemaat kalau mau kasih persembahan, udah persembahan online aja, pakai handphonenya,
tinggal dibuka aja ya, tinggal diikutin ya Pak Iya, ya. Selasa nanti Tinggal- baru keluar tuh. Selasa sudah keluar ya Pak ya, ini ya Pak ya. Berarti jemaat Tuhan sudah bisa ini nih, sudah bisa memberi persembahan Atas online nama GBI Abadi. sama GB Abadi ya. Jadi ada QRIS yang disiapkan. Nanti jemaat tinggal pakai OVO bisa, pakai GoPay bisa, pakai Dana bisa, Iya. ya pakai link aja bisa, pakai BCA Mobile bisa, Iya. Mandiri Mobile bisa, Iya, lebih mudah. semuanya bisa ya. Tinggal scan, tinggal nanti tutorialnya gimana nanti kita akan Iya, ajarin. kita akan ajarin. menghindari uang secara fisik ya. Iya, Itu kita menolong pemerintah juga ya untuk mengurangi. iya. Karena uang juga kan sudah disentuh Iya. oleh banyak orang Iya, ya Pak iya. ya. Dana cash itu, uang cash itu sudah disentuh banyak Betul. orang dan sudah keliling-keliling perginya ya. Ini salah satu untuk mengurangin sentuhan fisik. Jadi jangan khawatir. Yuk datang ibadah karena semuanya udah diatur sedemikian rupa. Kita sudah berjaga-jaga sedemikian rupa dan kita percaya kalau kita sudah berjaga-jaga, sisanya punya Tuhan ya Pak ya. Amin. Yang penting kita udah lakukan bagian kita. Iya. Sisanya nanti Tuhan yang aturin yang terbaik buat kita. Nah, Natal kita gimana nih Pak? Jadi Natal kita ada dua konsep. Iya Pak. Konsep yang pertama online, Iya. kemungkinan besar pagi, Iya. dan jemaat yang imannya dengan ibadah online dia punya keyakinan gitu ya, ya nanti ikutin saja, kita siapin ibadah online. Iya. Acara-acara udah rekor semua. Iya. Terus cuma tidak ada perjamuan kudus. Iya. Cuma lilin yang nanti kita panitia lagi nyiapin lilin. Lagi cari ya, Nanti bisa lilinnya. diambil di sekretariat. Atau disediakan di tempat, Nanti ya. kalau udah tunggu datang dulu barangnya Pak, baru nanti didistribusikan. Nah, tentu saja kita memberikan ruang bagi jemaat yang pengen langsung juga yang onsite ya. Iya. Nah, di situ nanti kita buat sorenya, Sore tentu hari, saja dengan standar protokol kesehatan yang ada, dan itu saja. Tapi Tinggal tetap pilih. ini ya Pak ya, tetap anak-anak kita Oh ya, anak-anak tidak. kita tidak anjurkan Iya. untuk dibawa. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil ya tetap di rumah aja, ikuti secara online aja ya. Ya, Ya, dan rencananya kita juga akan usahakan untuk disiarkan secara live streaming ya live Pak. streaming kita udah Kita diuji udah- coba ya. Kita udah Bagus. uji coba terus ini. Jadi nanti atau Natal sendiri kita mau bikin live streamingnya. Jadi Bapak Ibu kalau jangan sedih kalau nggak bisa datang karena punya anak kecil. Anak ada- itu berkat dari Tuhan juga ada loh. online, ya. Bukan halangan untuk mencari Tuhan. Tapi justru punya anak, kita bisa ibadah sama anak kita di rumah ya, sambil Iya. menikmati live streaming dari gereja kita. Nah, luar biasa. Nah, ini waktunya begitu mepet begini, persiapan Natal gini, Bapak memotivasi para panitia ini gimana? Pak? Iya, jadi saya sih berterima kasih kepada Tuhan karena Iya. Tuhan kasih tim multimedia, Pak Yusa yang mulai menggerakkan, Erwin juga mulai memperkuat juga. Jadi Iya. tambah solid, tambah kuat, tambah eksis, Iya. dan semakin profesional saya lihat. Ya, terus maju terus berkarya bagi Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan perhitungkan semuanya itu Pak. Iya. Dan ya saya menghibur agar setiap jemaat jangan kendor. Kalau masih imannya masih harus dengan online, lakukan itu, tapi dengan persiapan yang khusus ya. Ambil pokoknya gangguannya lebih banyak daripada yang nggak online. Iya, Jadi nikmati angkat tangan, nyembah sambil nonton handphone. Nah, tapi yang lebih pasnya dia mau langsung, ya silakan kita kasih ruang juga. Iya, iya, iya. Intinya supaya jemaat itu jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Yes. Ya, kalau jemaat kehilangan hadirat Tuhan itu berbahaya. Ibarat garam tapi tidak asin lagi. Ibarat lampu sudah tidak terang lagi. Ya, ibarat ya banyaklah contoh perumpamaannya udah suam kuku, kelihatan hidup padahal sudah mati, sudah meninggalkan kasih yang mula-mula dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Artinya, ayo semangat
Jadi asal semangat pasti ada jalannya Pak ya. Iya, kita Asal mesti semangat cari terus, Tuhan. on fire terus. Pokoknya nggak usah pusing masalah corona. Corona biarlah corona. Iya. Ya. Corona biarlah corona, jangan tahu dipusingin. Yang penting kita sudah lakukan protokol kesehatan. Tugasnya kita lanjutin hidup, lanjutin pekerjaan, lanjutin aktivitas, lanjutin pelayanan. Gereja sudah buka lagi, ayo kita ibadah lagi, rame-rame kita ibadah lagi ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, di rumah tetap lagi aktivitas terus, semangat terus ya. Nah, Natal yang ingin ini sebentar lagi mau Natal, ayo ambil bagian Iya. ya, ayo ambil bagian. Doakan panitia yang bekerja dengan waktu yang mepet ini, doakan tim kami, tim multimedia, doakan Pak Pastor LB juga, doakan terus supaya sampai harinya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah, rencana kita juga mau baksos ya Pak ya? Oh ya. Kita mau bagikan ini ya. Jadi jangan berpikir kalau kita online itu tidak ada pengeluaran. Kita akan mensupport Ya. dengan aksi sosial. Pertama untuk jemaat kita yang betul-betul kena dampak daripada wabah ini, mereka nanti lewat kulurnya ya, didata, lalu semua mesti tersentuh. Ya. Terus selanjutnya untuk masyarakat di gedung MHCC Ya. itu yang kapan aja mendukung supaya tempat itu dijadikan gereja. Kita mesti juga mensupport mereka juga ya. Dan juga dari misi Pak Sibar ini buka pos PI yang baru di Suku Anak Dalam, itu juga perlu kita support. Itu. Kita mau support juga ya Pak ya. Iya. Jadi ada banyak yang mau kita support, yang mau kita berkati. Ya, sekalian saya terima kasih buat para jemaat, para pengerja yang setia memberikan persembahan, baik dalam persepuluhan, persembahan-persembahan yang dipersembahkan, itu sangat memberkati sekali. Kami doakan sudah diberkati berlimpah-limpah dan limpah dan limpah. Amin. Karena Amin. itulah hati Tuhan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang di rumah juga, ayo ambil bagian dalam perayaan Natal ini ya, dalam perayaan pesta Natal kita nanti. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu ambil bagian? Doakan pertama. Kedua, support dengan cara apa? Bapak Ibu bisa mensupport dengan dana. Nah, atau Bapak Ibu bisa mensupport mengambil bagian dalam memberikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, sekarang kita lagi bikin ini Pak, lagi bikin ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dalam bentuk virtual online. Jadi jemaat Tuhan semua bisa nih, bisa ambil bagian. Nanti kita mulai siarkan minggu pertama bulan Desember. Nanti setiap hari rame tuh isinya, selamat Natal dan Tahun Baru, selamat Natal dan Tahun Baru dari jemaat Tuhan semua ya. Biayanya murah banget, nggak pakai mahal. Nggak pakai mahal, dan semua biayanya itu nanti dipersembahkan untuk pelayanan Natal kita 25 Desember. Pertama untuk menyiapkan bakti sosial kita itu Pak, berkat-berkat itu. Ayo semangat ya. Kepala kita semangat, kita juga harus semangat. Ya. Jangan sampai Tidak boleh kendor. Tidak boleh kendor. Ya. Jangan kalah dengan yang lain sampai mereka teriak-teriak di jalan-jalan itu ya. itu dia. Nah, oke, puji Tuhan ya. Oh, itu terasa waktu kita udah berjalan. Tadi kayaknya aram ini bunyi. Ya. Nah, Pak, pesan terakhir mungkin buat jemaat sebelum nanti kita berdoa buat mereka. Ya, percayalah jemaat Tuhan, kami mendoakan terus setiap hari. Dan kami rindu jemaat terbuka. Kalau ada terasa itu berat banget, jangan lakukan tindakan-tindakan yang jalan pintas dan lain sebagainya. Terbuka saja sama kita. Dan intinya ikut aturan yang ditetapkan pemerintah, ikut protokol kesehatan. Percaya sudah pasti aman, sudah terlindungi. Jangan takut dengan corona. Corona bukan untuk ditakuti. Corona justru untuk kita lebih bijaksana lagi, lebih dewasa lagi dalam menjalani tatanan kehidupan yang baru ini. Ya. Nah, tiba waktunya kita mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Ayo siapkan diri, arahkan hatimu ke handphone atau ke TV Bapak Ibu Saudara. Nanti secara khusus Pastor LB akan mendoakan kita semua.
terima semua apa yang didoakan dan kita imanin bahwa itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, dari tempat ini kami mau datang kepada kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang hari-hari ini mereka mengalami dampak daripada pandemi Corona ini. Kehidupan mereka semakin berat. Doa kami Tuhan, Engkau menolongnya, Engkau mengangkat beban-beban itu. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kesehatan. Diberkatilah mereka ya Bapa. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, untuk meringankan beban mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya pintu anugerah Bapa dinyatakan. Mereka adalah anak-Mu, mereka biji mata-Mu Tuhan. Jagai mereka Tuhan, seperti Engkau menjagai biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, para pengerja yang tetap setia memberikan persembahan, baik juga mengembalikan persepuluhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan mengembalikan dan memberkati setiap mereka. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, karir, pekerjaannya diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala anugerah Bapa. Kami doakan bila virus ini segera berhenti, supaya anak-anak-Mu boleh beraktivitas, kami boleh beribadah dengan sukacita, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami serahkan jemaat Tuhan yang mendengar, menyaksikan siaran ini, diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka dengan berlimpah-limpah dan limpah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus akhirin kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih kalau dari awal persekusi perjalanan kita sampai ketemu Pak Elbi dan bicara banyak hal, menikmatin rumah Pak Elbi yang luar biasa ini ya, indah banget, nyaman banget, teduh banget di sini Pak Elbi, ya luar biasa. Nah, kami ingatkan Bapak Ibu jangan lupa nanti hari Jumat besok ada menara doa. Punya pergumulan doa, sampaikan di situ. Nanti kita akan doakan. Hari Sabtu ada doa puasa jam 12 dan jam 5 sore ada Star Kid. Hari Minggu kita mulai minggu depan ini, minggu yang depan ini kita mulai motornya 1 kali aja jam 6 pagi. Jadi setelah itu Bapak Ibu bisa lihat jam berapapun. Wah, luar biasa ya. Namun kami juga mengundang nih yang rindu untuk ibadah onsite bersama kami. Datanglah jam 10 pagi di MHCC, My Home Convention Center ya. Jam 10 pagi di MHCC. Kami buka ibadah untuk jemaat Tuhan datang. Mari silakan datang bergabung bersama kami di sana ya. Nanti Bapak akan mengalami indahnya hadirat Tuhan bersama-sama kembali. Kita kembali lagi menikmati kasih kita akan Tuhan bersama-sama ya. Oke. Itu aja dari kami di sini. Terima kasih Pak Elvi untuk waktunya. Terima kasih jemaat Tuhan. Terus on fire di masa COVID. Tuhan menyertai senantiasa kehidupanmu. Amin. Oke, bye-bye.